Ya, sekarang kita akan masuk ke acara talk show. Sudah hadir di sebelah Teh Gia ya, seorang narasumber, ayah bunda yang mau bertanya atau kita berdiskusi ya. Yuk boleh, kita akan membahas mengenai bagaimana sih bahasa Inggris bisa mendukung atau meningkatkan prestasi belajar anak ya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Saya akan bacakan dulu ya biodata dari narasumber. Namanya adalah Aji Jehan Felani atau kita panggil apa nih enaknya? Kak Aji boleh? Kak Aji, aduh kita memang harus kalau di Tridaya itu memang dipanggilnya Kak, ya. Kak, Teh gitu ya karena biar berjiwa muda gitu ya. Oke, Kak Aji ini adalah lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris di UPI. Riwayat pekerjaannya pernah bergabung menjadi guru bahasa bimbel di Tridaya 2005 sampai 2009. Lalu menjadi guru bahasa Inggris di SMPN 1 Saguling 2009 sampai 2019. Kemudian 2011 sampai 2019 menjadi wakil kepala sekolah SMPN 1 Saguling. Dan 2019 sampai sekarang masih menjadi pendidik guru bahasa SMPN 1 di Batu Jajar. Kemudian riwayat pelatihannya itu pernah menjadi ikut instruktur nasional guru pembelajar Kemendikbud 2016. Kemudian ikut juga pelatihan inovasi pembelajar bahasa Kemendikbud 2020. Wah, ternyata Kak Aji ini juga penulis buku ya, lumayan banyak nih bukunya. Ada kelas kreatif diterbitkan 2016, ada tentang kelas digital 2017, lalu juga membuat buku sukses ujian nasional, waduh 2018 ya, kalau sekarang kan memang sudah tidak ada lagi ya. Kemudian tentang 105 digital tools for interactive learning di tahun 2020, 30 digital tools for assessment 2020 juga, dan kumpulan cerpen Love, Life, and Lies di 2021. Wah, ternyata kalau dilihat di riwayatnya, digital juga, kemudian tentang assessment, pokoknya dunia pendidikan digital dan bahasa mungkin ya? Iya. Oke, Kak Aji, hari ini kita akan membahas mengenai gimana sih bahasa Inggris bisa meningkatkan prestasi anak. Mungkin tentang bahasa Inggris itu sebaiknya dipelajarinya pas usia berapa mungkin. Kemudian kalau di sekolah itu apa sih bahasa Inggris yang kita pelajari itu bagusnya? Apakah grammarnya, vocabnya, kemudian prestasinya itu prestasi apa sih yang mungkin nanti bisa dicapai kayak gitu. Terima kasih Teh Gia. Jadi kalau saya sebagai pengajar bahasa Inggris selama ini melihat sebaiknya memang bahasa Inggris itu diajarkan sejak dini ya. Ya mungkin dari sejak SD itu lebih bagus ya kita belajar bahasa Inggris ya. Dan untuk masa depan seorang siswa tersebut ya kadang ditentukan oleh kemampuan berbahasa Inggris itu gitu ya. Jadi nanti ketika dewasa mungkin ada peluang untuk mencari beasiswa dan sebagainya, itu kan syarat utamanya biasanya bahasa Inggris tuh ya. Jadi kalau dari kecil dia sudah belajar bahasa Inggris, ya tentunya nanti dia akan lebih siap dalam menghadapi persaingan gitu ya. Karena ini bahasa Inggris memang modal utama sih sekarang gitu ya. Ya, dan untuk hal-hal yang dipelajari di bahasa Inggris sendiri kalau di usia masih awal-awal seperti TK atau SD ya tentunya kita nggak belajar grammar ya karena seperti halnya kita ketika memahami atau mengetahui cara mengucapkan bahasa Indonesia sehari-hari ini kan kita dulu waktu kecil waktu diajari bahasa oleh ibu kita kan nggak diajari grammar kan ya. Ya misalkan ibu kita ngajarin subjeknya ini nanti predikatnya ini kan nggak gitu ya. Baku banget ya. Iya. Bahasa Indonesia aja sekarang gitu. Betul kan ya. Nah itu pun sama di bahasa Inggris juga seperti itu. Begitu mungkin ya. Betul ya. Apalagi kan sekarang tuh di gembar-gembarnya menghadapi abad 21 ya. Kemudian
sekarang juga kan tadi UN udah nggak ada ya. Iya, Kita betul. sekarang pakainya AKM, literasi dan numerasi. Iya. Nah, salah satunya literasi bahasa tuh ya. Iya. Nah, mungkin kalau sekarang kan di SD mah memang bahasa Inggris tuh jadi kayak ekskul Iya, gitu betul. ya. Tidak jadi yang utama, tapi di SMP mah tetap ya Iya. masih jadi Iya. ya. Nah, mungkin apa sih yang harus benar-benar dibiasakan gitu biar kita tuh kadang ya saya aja sekarang baru bisa bahasa Inggris itu ya udah gede kali ya. Waktu dulu pas lagi sekolah mah merasa sulit gitu sih pelajaran bahasa Inggris itu gitu. Tapi anehnya juga kadang bahasa Inggris nilainya suka lebih bagus dibanding bahasa Indonesia atau bahasa Sunda malah. Iya. Nah, ya jadi memang kalau kita sering mendengar kata atau bahasa yang baru yang kita dapatkan, nah untuk lebih biar kita itu si vocabulary-nya terus bertambah ya harus kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu Kak. Jadi kita misalkan dapat kata baru nih, nah gak apa-apa nih dicampur-campur dengan bahasa Indonesia gitu ya, kita ucapkan itu, nanti si kata tersebut akan lebih lama tersimpannya gitu di memori kita, seperti itu. Dan kalau untuk anak-anak ya seperti tadi yang saya bilang, jadi ketika mereka sering mendengarkan mungkin conversation bahasa Inggris ya atau percakapan di YouTube atau di mana, nanti dia dengar lalu dia coba ucapkan, itu mungkin akan lebih membuat dia nanti lebih bagus bahasa Inggrisnya nanti gitu. Apalagi anak sekarang ya, zaman daring ini gadget makin banyak ya. Iya, betul. Kadang kita juga suka ya anak kecil bilang nggak ngerti bahasa Inggris, tapi kalau yang games itu lancar ya. Malah kalau si pengantarnya bahasa Indonesia, kadang kita nggak ngerti ya. Kalau bahasa Inggris ya. Kalau udah biasa pakai bahasa Inggris ya. Itu salah satu positifnya ya dengan main di gadget atau games, jadi juga bisa ya ngelatih untuk bahasa Inggris. Jadi memang ketika kita menghadapi alat-alat sekarang ini ya, gadget-gadget, tadi kan kita ngobrolin gadget, ya rata-rata berbahasa Inggris ya. Iya gitu. Jadi jadi belajar bahasa Inggris juga menunjang sekali untuk di abad 21 ini. Memang betul gitu ya. Nah, sekarang kalau ngomong untuk menunjang prestasi, kalau di sekolah kan sebetulnya kurikulum kita itu lebih ngacunya kemana sih? Kalau di Indonesia juga kan ada yang bilingual school, ada yang kalau dulu di Indonesia pernah ada RSBI ya, sekolah rintisan basis internasional gitu ya, berstandar internasional. Terus ada yang mungkin kurikulum di sekolahnya ada juga yang kayak ada yang Cambridge kayak gitu. Nah, sebetulnya apa aja sih atau keanekaragaman apa aja sih yang biasanya prestasi atau nanti yang kita harus capai yang sesuai dengan kurikulum pembelajaran mungkin. Kalau kurikulum yang sekarang sedang digunakan di sekolah-sekolah itu rata-rata adalah, kalau untuk bahasa Inggris ya di SMP itu adalah kurikulum memang berbasis teks. Jadi ada 5 teks yang harus dikuasai oleh siswa di SMP. Yang pertama itu adalah teks deskriptif, lalu report, lalu recount, naratif, dan juga procedure. Itu yang harus dikuasai. Nah, sebetulnya dari 5 teks itu nanti bisa berkembang kemana-mana gitu ya. Jadi di dalamnya itu betul ada tensisnya, tapi diajarkan mungkin tidak secara langsung bahwa itu tensisnya past tense, present tense, dan sebagainya. Kalau di sekolah itulah yang siswa itu harus kuasai gitu. Jadi 5 teks tadi yang diajarkan di SMP khususnya. Kalau di SMA itu nanti akan lebih banyak lagi jenis teksnya selain yang 5 tadi. Seperti itu kayak. Oh iya ya. Berarti kalau sekarang tipenya lebih ke teks yang literasi itu ya. Iya. Kalau dulu mah kan zaman kita zaman saya sekolah dulu ya kan, yang diajarin tuh rumus-rumusnya dulu atau apa ya. Barulah kita ngembangin. Kalau sekarang mah lebih terbuka ya, terbalik gitu ya. Jadi konteks dulu mungkin ya, literasi dulu baru kita ngerti deh itu konsepnya apa aja. Tapi dari teks tadi juga bisa dikembangkan menjadi speakingnya juga sebetulnya. Jadi nanti ada, seperti misalkan di kelas 7 itu ada deskriptif, mendeskripsikan sesuatu. Itu nanti pengembangannya bisa ke introducing, memperkenalkan diri, saya itu seperti apa, itu kan mendeskripsikan diri gitu ya. Jadi walaupun berbasis teks, tapi tetap keempat skillnya itu tetap juga diajarkan atau dipelajari oleh siswa, yaitu listening,
speaking, reading, dan writingnya. Gitu. Oke deh. Kayak Ayah Bunda itu tadi tentang sedikit gambaran ya, baru sedikit sekali Iya. gambaran mengenai kemampuan bahasa Inggris untuk prestasi. Mungkin ada Ayah Bunda yang mau bertanya atau mau kita berdiskusi, mangga boleh langsung diajukan atau melalui kolom chat, baik di chat Zoom maupun chat YouTube, mangga. Kita sambil lihat operator, bagaimana? Adakah yang bertanya? Ini peserta Spelling Bee itu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Oh, gitu. Wah, luar biasa. Kemarin pas lomba itu saya ngedengernya aja luar dan bersemangat sekali gitu. Terus kalau yang storytelling ini tingkat SMP. Tadi saya sempat di luar untuk lihat yang storytelling, luar biasa ya. Kemampuannya sudah bagus-bagus anak-anaknya. Sudah cas-cas. Luar biasa sekali. Adakah Kakak Prata? Oh, tidak ada. Oke, baiklah. Jadi ini adalah sesi pertama ya untuk talk show kita. Nanti akan ada sesi kedua. Nanti kita jeda dulu nih. Kita akan melihat tentang babak final Spelling Bee level 1, kelas 1 sampai kelas 3. Oh ya. Nah, kalau saya lihat juga ya, saya suka kepo-kepo IG. Kak Aji juga ada di IG ya? Ada. Saya juga suka lihat tuh Kak Aji anaknya bikin nyanyian bikin tentang pakai bahasa Inggris ya. Nah, mungkin nanti untuk sesi berikutnya kita akan lihat ya bagaimana sih peran ayah ibu mungkin untuk membantu meningkatkan atau untuk membantu meningkatkan prestasi atau meningkatkan juga kemampuan bahasa bagi anak-anaknya. Oke, di sesi 2 nanti ya. Ya, sudah berakhir tadi ya babak final untuk Spelling Bee level 1 ya, kelas 1 sampai kelas 3. Luar biasa ya. Tadi Kak Aji menyaksikan. Iya. Bagus luar biasa. Ya. Luar biasa ya. Selain spellingnya, kemudian mungkin berarti listening juga ya. Ya, listeningnya bagus juga. Mereka ya. Jadi kata-kata yang kayaknya anak-anak kecil belum bisa, ternyata bisa ya mereka. Udah bagus ya. Kemudian tadi juga kemampuan untuk memberikan pendapat ya. Tadi kelihatan tuh ada yang sepertinya saya punya 2 jawaban. Kemudian ada alasan kayak gitu ya. Luar biasa sekali anak sekarang. Mungkin karena makanannya beda ya. Oke, Ayah Bunda, sekarang kita masuk ke talk show sesi kedua, yaitu tadi ya kita akan membahas gimana sih peran Ayah Bunda di rumah yang bisa membantu untuk meningkatkan prestasi khususnya di bahasa Inggris. Nah, karena kayak tadi saya bilang Kak Aji ini kalau saya lihat di IG-nya atau TikTok juga main ya? TikTok ada. Tuh, kan TikTok juga main ya. Suka memberikan anaknya untuk tampil ya, membiasakan bahasa Inggris. Nah, gimana nih untuk sebagai ayah atau orang tua? Oke, kalau pengalaman saya sebagai ayah yang juga mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak, itu tadi saya coba pakai aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh anak-anak yang zaman sekarang pakai. Salah satunya tadi TikTok, betul ya. Jadi di TikTok kan ada fitur duet. Nah, di fitur duet itu saya coba pakai. Kemarin saya coba mendongeng ya di situ. Nah, lalu anak saya melanjutkan dongeng yang saya ceritakan. Nah, di situ nanti di dalam hasilnya jadi seperti berdua yang mendongengnya, seperti saya dan anak saya kayak gitu. Jadi aplikasi-aplikasi terkini yang ada di HP itu sangat menunjang sekali sebetulnya, bisa untuk mengajarkan anak-anak kita bahasa Inggris. Gitu Kak. Iya ya. Jadi segala sesuatunya sekarang itu pasti ada banyak aspek positifnya. Iya, betul sekali. Jadi kalau yang paling gampang deh, misalkan Ayah Bunda untuk pertama kali ngajarin bahasa Inggris ke anaknya, step apa dulu? Kalau pengalaman saya sih di YouTube tuh kan banyak lagu-lagu untuk anak-anak ya. Ada channel-channel khusus untuk anak-anak di situ. Nah, saya di situ coba untuk memperkenalkan lagu-lagu sederhana ke anak-anak saya dari situ sebetulnya waktu itu. Nah, akhirnya setelah lama-kelamaan mereka familiar dengan lagu itu, dan secara nggak sadar mereka ketika misalkan sedang belajar atau sedang kegiatan yang lain menyanyikan lagu itu secara nggak sadar gitu ya, dengan pronunciation yang tepat, karena mereka sudah sering mendengar lagu tersebut gitu ya. Nah, setelah itu baru saya coba untuk speakingnya dengan mereka kayak gitu mungkin Kak. Oke ya. Di kita juga di Batik Tridaya itu kursus bahasanya
kita mengembangkan 4 aspek Oke. ya, ada conversation, kemudian ada reading, listening, sama juga vocabnya Oke, tentunya iya, iya. gitu. Jadi dan kita mengusungnya pun belajar yang mudah dan menyenangkan, karena iya, memang iya. harus real and fun Iya. ya kalau belajar itu. Betul, kalau nggak real and fun tertekan nanti ya belajarnya. Karena sekarang juga di kementerian ada Merdeka Belajar tuh ya. Jadi si anak-anak tidak merasa terjajah lagi gitu dalam belajar. Jadi memang betul harus real and fun tadi ya. Cocok sekali ini. Ya. Oke. Ayo Bunda, adakah yang mau di-sharingkan atau yang mau bertanya? Nah, Ayah Bunda para finalis ini juga luar biasa berarti ya, Kaji ya. Betul. Sudah membantu untuk mengembangkan kemampuan berbahasa ya. Mungkin bisa, tadi ada bundanya siapa ya? Ada Bunda Wafik, mungkin ikut ya di pasti didampingin nih misalnya ya, Pak, jadi supporter nih. Boleh deh Bunda Wafik hadir. Wafik, ada mamahnya kah? Mamanya lagi di atas, tapi Wafik ada hadir. Oke. Ada Bunda siapa nih yang hadir? Bundanya Kirana. Betul bayar Instagram 250. Pakai ilani 100. Piro 250 to? Tunggu sangguan. Kirana. Mana ada Kirana kah? Ada bundanya Kirana? Bunda hadir kah? Bentar, Miss. Iya bentar ya. Oke, nanti kita coba gali-gali juga ya Kak. Ya, siapa tahu memang punya tips sendiri gitu. Iya, mungkin emang orang tua mungkin ada yang punya tips yang berbeda ya. Tapi ya pasti itu tujuannya sama ya. Jadi anaknya bisa lancar dalam berbahasa Inggris. Sebenarnya langkahnya bisa berbagai macam. Tapi tadi kata kunci fun and apa tadi? Real and fun itu ya salah satu trik yang cukup jitu ya dalam mengajarkan bahasa Inggris. Iya betul. Kalau misalkan emang berarti kan benar ya? Adakah Kirana? Nah, berarti kan memang biasanya katanya terbiasa, dia semangat, nanti bisa. Atau terbalik, semangat dulu, nanti dibiasakan, atau terus dibiasakan bahasa, baru bisa. Atau berjalan seiringan. Ya, sebetulnya yang mana juga itu akhirnya tujuannya sama kan ya. Iya. Jadi bisa dari motivasi dirinya dulu ya. Kalau saya dulu kebetulan motivasi diri dulu. Ya, kalau dari waktu saya kecil tuh kebetulan di SD ada pelajaran bahasa Inggris, suka dan akhirnya termotivasi ingin belajar dan akhirnya coba ikut kursus ke sana sini ya dan akhirnya sudah terbiasa. Jadi dari motivasi dulu ya. Tapi bisa juga dari kebiasaan dulu juga nggak bisa saja gitu ya. Dibiasakan ya jadi terbiasa. Halo, sudah ada Kak Kirana? Iya, Miss. Ada bundanya? Ada. Atau ayah? Ya. Ayah Kirana. Halo Ayah Kirana. Salam kenal. Oh iya Miss, ini sama bundanya. Bunda. Ya, Bunda Kirana. Salam kenal Bun. Salam kenal juga. Ya, gimana Bun? Nih tadi terlihat Kirana tuh ceria sekali ya, dari tingkahnya, dari omongannya. Emang suka bahasa Inggris Bun Kirana dari kecil atau gimana? Emang sejak kecil suka bahasa Inggris. Terus kalau tontonannya itu yang ditonton kayak sejak umur TK ya nggak salah, TKB nontonnya tuh tentang review mainan, YouTuber suka yang jadi notabene kan bahasa Inggris semua. Jadi dia kebanyakan otodidaknya dari situ. Terus pas kelas 1 ikut les dan di sekolah juga untuk sarananya juga sangat memadai dari juga. Jadi udah kebiasa dikit-dikit dengan bahasa Inggris kayak gitu. Iya. Bundanya bahasa Inggris? Little bit. Gimana tuh Kaji? Dari review. Betul. Tapi tadi pas lihat Kirana tadi spelling, wah luar biasa ya ternyata ya. Ini kelas berapa Kirana? Kelas 3. Kelas 3, wow, sudah hebat ya. Ini nanti insya Allah akan bagus sekali ini bahasa Inggrisnya nanti ya. Cita-citanya apa Kirana? Cita-citanya? Bikin dia coba. Dokter.
Iya, atau YouTube. Atau YouTuber. YouTuber. Sekarang banyak ya. Iya, cita-cita anak sekarang ya nggak lagi guru atau dosen, ternyata cita-citanya ada juga ya YouTuber ya. Iya, betul. Iya, luar biasa ya. Betul. Berarti kan kalau misalkan ya itulah dari mulai yang suka ya, Iya, terus betul. kemudian tadi juga dari mulai nge-review jadi terbiasa bahasa Inggris, Iya. akhirnya ya mendukung untuk nanti betul. cita-citanya. Ya. Ya, gitu. Iya. Jadi YouTube memang kadang-kadang bisa juga itu sebagai alat pembelajaran untuk bahasa Inggris. Tadi kan nonton review ya, mainan. review mainan ya. Iya, memang bisa belajar bahasa Inggris dari hal-hal seperti itu juga. Ya, luar Oke. biasa Kirana ya. Kasih Hebat. Kirana, makasih Bunda. Iya, ya Kak Ji, jadi kita simpulkan Ya, ya, oke. untuk kemampuan bahasa Inggris menunjang prestasi atau mungkin prestasi bahasa Inggris menunjang juga prestasi akademik. Betul. Berarti tadi bisa tipsnya bagaimana, kemudian langkah-langkah yang bisa dicoba oleh ayah bunda. Kita simpulkan kembali, enggak Kak Ji? Oke, jadi memang bahasa Inggris ini sekarang sudah menjadi hal yang penting sekali ya untuk menunjang kesuksesan kita, karena banyak sekali persyaratan-persyaratan tuh awalnya dari bahasa Inggris dulu gitu ya. Jadi harus bisa bahasa Inggris dulu. Apalagi nanti kalau kita mengejar beasiswa ya, kita mau cari sekolah di luar negeri, itu pasti bahasa Inggris itu modal utama gitu. Jadi bahasa Inggris ini bisa dijadikan sebuah modal yang besar ya untuk kesuksesan. Lalu yang kedua tadi tips and triknya ya, kita bisa menggunakan hal-hal yang disukai oleh anak-anak ya, tadi seperti Kirana tadi menonton YouTube yang disukai, yaitu review mainan ya, atau mungkin dari lagu-lagu dan sebagainya, itu bisa digunakan. Lalu juga kita bisa adaptasi dari atau mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang ada tuh banyak sekali ya. Seperti tadi saya coba pakai TikTok untuk ngajak anak saya mendongeng dalam bahasa Inggris, duet gitu ya. Nah, seperti itu mungkin untuk tips and triknya. Jadi memang betul bahasa Inggris ini sangat diperlukan ya. Terusnya juga tadi conversation ya, tadi ya spelling, tadi mengajarkan itu storytelling. Itu luar biasa tadi semua pesertanya ya, hebat-hebat semua. Nah, itu nanti bisa dijadikan bekal untuk kesuksesan di masa depan. Itu mungkin. Oke deh. Terima kasih sekali Kak Ji atas sama-sama kedatangannya dan ya. info-infonya. Nah, adik-adik semua ya, adik-adik ini sudah sangat luar biasa. Berarti good ya, sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris sehingga nanti bisa menunjang untuk prestasi. Dan yang penting tadi ya, belajarnya harus real and fun. Biar tidak tertekan. Betul sekali.